semuanya, selamat datang di video edukasi hukum. Apa sih yang topik akan kita bahas? Kita akan membawa topik tentang perkawinan dan status anak hukum dalam hukum perdata internasional. Simak videonya ya. Menurut pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. Contohnya, warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing. Jadi, yang membedakan bukan agamanya, tetapi kewarganegaraannya. Misalnya, Dina, seorang WNI, menikah dengan Mark, warga negara Inggris. Karena mereka berasal dari negara yang berbeda, perkawinan mereka termasuk perkawinan campuran. Artinya, mereka harus mematuhi dua sistem hukum Indonesia dan hukum Inggris, terutama dalam hal syarat dan pencatatan perkawinan. Dalam hukum perdata internasional dikenal adanya asas lex loci celebrationis. Apa itu? Asas lex loci celebrationis yaitu asas yang menyatakan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan. Jika Dina dan Mark menikah di Indonesia, maka mereka wajib mengikuti aturan perkawinan di Indonesia. Namun jika mereka menikah di luar negeri, mereka wajib mencatat perkawinan mereka di kantor catatan sipil di Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun setelah mereka kembali. Oke, selanjutnya itu permasalahan dalam perkawinan campuran itu sering muncul karena terjadi perbedaan sistem hukum antar negara. Misalnya seperti di Indonesia, perkawinan harus berdasarkan agama. Nah, di beberapa negara lain itu perkawinan itu tidak harus ada unsur agama, tetapi itu pun tetap sah. Nah, selain itu, jika terjadi perceraian ataupun sengketa harta, pertanyaan yang sering muncul itu biasanya hukum negara mana sih yang berlaku. Nah, biasanya itu berlakunya asas lex fori, yaitu hukum dari negara tempat pengadilan memeriksa perkara tersebut. Anak hasil dari perkawinan campuran diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Anak dari perkawinan sah antara ayah atau ibu WNI dengan WNA akan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Artinya, anak tersebut diakui sebagai warga negara Indonesia dan negara asing sampai usia 18 tahun atau sudah menikah. Ketika anak sudah berusia 18 tahun dari perkawinan campuran, maka ia wajib untuk menentukan kewarganegaraannya sendiri. Misalnya, anak dari Dina dan Mark tetap memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia, menjadi otomatis warganegaraan Inggrisnya akan hilang. Kemudian keputusan ini harus ditetapkan kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM. Oke, selanjutnya, kalian tahu nggak gimana nasib anak yang lahir dari perkawinan campuran tapi ternyata nggak sah menurut hukum Indonesia? Tenang aja, hukum tetap melindungi hak anak tersebut. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 646 Peraturan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010, anak yang lahir di luar perkawinan tetap punya hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu. Bahkan kalau ada bukti yang kuat seperti tes DNA, anak itu juga bisa diakui punya hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Jadi, meskipun perkawinan nggak sah secara hukum, hak anak tetap dilindungi oleh negara. Contohnya Rani, ia berkeluarga negara Indonesia, kemudian dia menikah dengan Steven yang berkeluarga negaraan Amerika. Kemudian dia mempunyai anak bernama Sheila, dan dia otomatis mempunyai dua keluarga negaraan yaitu Amerika dan Indonesia. Maka ketika Sheila berumur 18 tahun, ia bisa memilih keluarga negara mana yang ia pilih. Maka sebelum ia berumur 21 tahun, ia harus menyatakan pernyataan resmi. Nah, dari pembahasan tadi, itu bisa disimpulin kalau perkawinan campuran itu bukan soal cinta doang, tapi juga soal hukum antar negara. Lalu, status anak di perkawinan campuran juga diatur loh, biar hak-haknya itu terlindungi. Dan yang paling penting, sebelum menikah lintas negara, kalian juga harus tahu aturan di negara-negara tersebut, biar semuanya itu terjamin kepastian hukumnya. Nah, itu dia sekilas video edukasi dari kelompok kami. Selamat menonton!